الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-malikil wahidil qahhar, al-azimil ghaffar. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'hum fi sabilil khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma amin. Para hamba Allah, jamaah Masjid Uswatun Hasanah, muslimin muslimat, saudara-saudariku sekalian, para pemakmur masjid dan para pemburu ilmu yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah anugerah yang sangat indah, nikmat yang sangat besar. Kita sekalian dihimpunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Uswatun Hasanah, di salah satu waktu terbaik dalam 24 jam, yakni waktu berkah subuh, dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil, berkumpul dengan saudara-saudara seiman dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh berjamaah dan juga halaqah ilmu. Mudah-mudahan ibadah yang telah barusan kita laksanakan, yakni salat subuh, juga mudah-mudahan duduknya kita bersabar di masjid zikir ini dinilai oleh Allah Jalla wa Ala sebagai sebuah ibadah, lalu dijadikan wasilah untuk menutup dan menghapus seluruh dosa dan kesalahan kita. Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku sekalian, para pecinta ilmu yang kami hormati, sebagaimana kita mafhumi bersama ketika memasuki bulan Rabiul Awal, kaum muslimin sebagian besar, jika tidak bisa dibilang seluruhnya, mereka atau kita semua gegap gempita mengekspresikan rasa senang dan bahagia karena pada bulan ini, pada salah satu harinya dan atau salah satu tanggalnya, diketahui dalam catatan sejarah ada sebuah peristiwa yang tentu saja menggembirakan, bukan hanya untuk kita kaum muslimin, tapi seluruh alam semesta. Adalah kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Rabiul Awal ini bukan hanya sebatas kelahiran beliau, tapi kita tahu bahwa
Di bulan ini pula terjadi peristiwa atau sampainya beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah hari ini. Kita tahu pula bahwa pada bulan ini beliau pun diwafatkan Allah. Namun kita tahu bahwa hari wafatnya Nabi SAW adalah hari berkabung sealam semesta. Hari duka cita yang luar biasa, tiada tara. Maka tentu kita tidak perlu berbahagia dalam perkara itu. Karena ekspresi kesedihan kita bisa baca dalam sirah-sirah bagaimana Umar bin Khattab mengekspresikan itu. Begitupun Bilal bin Rabah dan sebagainya. Maka yang patut kita bahagia, ekspresikan kebahagiaan dan rasa senang adalah pada satu hal di antara peristiwa tadi, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Berbicara hukum telah selesai. Bahkan tidak perlu membahas hukum, karena mengekspresikan kebahagiaan tidak ada nuansa hukum. Ngapain dicari wajib haramnya atau sunnahnya? Ini ekspresi. Kalau saya pakai rumus atau jurusnya Kiai Haji Bahaudin Nur Salim rahimahullah dengan cangkem eleknya, Anda, istri kita melahirkan anak kita, senang apa enggak? Bahkan Anda sampai menyembelih hewan akikah, dikasih tahu sanak saudara, bahkan dipoto sampai diupload, saking ekspresi bahagia, bukan? Padahal tidak ada jaminan anak Anda ke depan mau jadi apa. Jangan-jangan jadi benalu untuk umat ini, atau jangan-jangan musingkeun ke keluarganya di suatu hari nanti. Tapi Anda pas dia lahir bahagia. Sementara dengan pengetahuan kita akan lahirnya Rasulullah, Nuril Anwar, Miftah Babil Yasar, yang sudah jelas-jelas menjadi jaminan kebahagiaan untuk semesta, rahmat bagi semesta, bahkan jadi syafaat untuk seluruh manusia. Masa mengekspresikan kebahagiaan kok dihukumi haram? Dari mana ceritanya? Berbicara ilmu mau dikejar sampai manapun tuntas, sudah selesai Pak. Anda mau kitab apa, saya bisa berikan referensi nama kitabnya. Mau fatwa per lembaga atau fatwa perorangan bisa saya berikan. Intinya di kalangan ahli ilmi ini sudah tuntas. Ini perkara tradisi. Adapun bernilai ibadah, yang dinilai ibadah adalah baca Quran di dalamnya, membaca sholawat di dalamnya. Gitu. Kalau tradisinya tidak ada nilai ibadah sama sekali. Kalau merujuk juga pada penyampaian dari Syekh Habib Ali Jupri rahimahullah, pada sebuah kesempatan beliau sedang menerangkan masalah Maulid Nabi SAW. Merunut sejarah siapa yang pertama kali mulai mengadakan tradisi ini. Ingat, tradisi, bukan ibadah. Yang dinilai ibadah yang apanya? Sangat sederhana untuk dicerna, yakni Al-Malik Al-Muzaffar rahimahullah. Ada yang tahu siapa beliau, Pak? Apanya Salahuddin? Apanya Salahuddin, Pak Haji? Udah bener nih, ada kaitan sama Salahuddin. Apanya kira-kira? Mertuanya. Mertua Salahuddin. Baca juga kisah beliau mencari istri sampai berjumpa dengan mertuanya itu. Coba baca juga, Pak. Sangat menarik. Jadi dimulai daripada masa beliau. Kalau ada yang mengatakan itu adalah tradisinya kaum Syiah, punten-punten sudah terjawab secara gamblang. Tidak sama sekali. Jadi apa yang tradisi yang dilakukan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Syiah semuanya. Ini kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi dan kaumnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena pada kondisi umat saat itu membutuhkan diingatkan pada nabinya. Anda baca Pak, tolong yang detail. Saya tidak bisa sampaikan untuk subuh ini karena konten kita atau tema yang akan dikedepankan bukan itu. Bacalah kondisi umat pada masa sebelum dan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, yang menjadi alasan mengapa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu bisa ke tangan kaum salibis dengan cara yang sangat sadis.
Baca kondisi umat saat itu sedang bagaimana. Akidahnya sedang rapuh, keimanannya sedang luntur, hubud dunia sangat mencengkram hati-hati mereka, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi semacam itu perlu dibawa tentu oleh kaum muslimin saat itu. Mereka mudah-mudahan atas petunjuk Allah harus dibawa, digiring terlebih dahulu, dikenalkan lagi kepada nabinya. Dan ternyata tradisi tersebut membuahkan hasil, yakni terbebaskannya Baitul Maqdis. Berhasilnya muslimin dihimpun menjadi satu kekuatan utuh lagi setelah porak-poranda dicerai-beraikan dengan berbagai faham. Tidak mudah mengumpulkan raja-raja muslimin yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, terpecah menjadi madhab-madhab atau hizbiyah-hizbiyah yang sangat fanatis. Gak mudah. Nah, zaman sekarang saja jadi partai, jadi ormas kan sulit menyatukan. Sampai ada cebong dan kampret segala, padahal untuk sebatas demokrasi. Ini keutuhan umat. Maka perlu ada wasilahnya, ada medianya. Itu yang dilakukan oleh Al-Malik Al-Muzaffar rahimahullah. Sekali lagi, ini yang kita lakukan sekarang adalah sebuah momen untuk mengekspresikan kegembiraan akan lahirnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, untuk tadi Pak Rasid masih temanya apa Pak Rasid? Terserah. Kalimat terserah itu yang jadi beban buat saya. Karena berbicara kepribadian Nabi SAW, Masya Allah, tidak akan tuntas dalam satu pertemuan, berlembar-lembar. Tidak ada omongan siapapun yang dibukukan, apalagi sampai berjilid-jilid. Omongannya sampai dihafalkan jutaan dan miliaran umat. Tidak ada manusia manapun yang omongannya dihafalkan jutaan umat, dibukukan, diterjemahkan ke ratusan bahasa selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Zoroaster, tidak juga Napoleon, tidak siapa lagi tokoh-tokoh yang hari ini boleh jadi dikenal oleh kita dan anak kita daripada Rasulullah SAW. Jadi lembaran-lembaran kehidupan berkah beliau sangat mustahil untuk dikemas dalam 1-2 jam. Saking panjangnya, saking berkahnya seluruh kehidupan beliau, baik sebelum bi'tsah maupun setelah bi'tsah. Hamba-hamba Allah, pada kesempatan ini, ya, meskipun tiap tahun ada tradisi ini, ada momen khusus bahkan tabligh akbar untuk peringatan itu gitu. Tapi tidak ada salahnya kita terus memperdalam ini, dan meskipun bahkan tema boleh sama umpamanya, tema bahasannya, tetapi boleh jadi ada sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang berbeda itulah yang memberikan nilai tambah. Gitu. Nilai lebih. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kami juga bisa ikut berkontribusi memberikan sudut pandang agar bisa memberikan tambahan nilai pada pemahaman dan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin memulai dari sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pertama dari kisahnya Abdullah bin Zaid rahimahumallah radhiyallahu anhuma. Beliau putra dari Zaid bin Harithah. Di hari kewafatan Rasulullah, rupanya Abdullah bin Zaid ini sedang berkebun di Madinah. Jadi ada beberapa petak tanah beliau kelola untuk bercocok tanam. Lalu seseorang datang memberikan kabar akan kewafatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mendengar wafatnya sang kakek tercinta, yakni Rasulullah, karena Abdullah bin Zaid itu dianggap cucu kesayangan, sama seperti bapaknya Zaid bin Harithah sebagai anak kesayangan. Mendengar panutan beliau wafat, sekujur tubuhnya lemas, lalu kemudian berujar, Allahumma adhib basori,
La ara ba'da habibi Muhammadan ahada. Masih perlu diterjemahkan, Pak? Ya Allah, adhib basari, hilangkan penglihatanku ya Allah. Dan beliau serius dengan omongan itu. Artinya minta dibutakan. Allahumma adhib basari, ya Allah butakan saja saya lah, kalau bahasa bebasnya begitu. La ara ba'da habibi Muhammadan ahada. Saya tidak ingin melihat seorang pun setelah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dia tidak ingin melihat orang lain. Ia ingin matanya terakhir melihat adalah melihat wajah Rasulullah. Jadi beliau lebih memilih dibutakan supaya tidak melihat wajah orang lain. Saking cintanya terhadap siapa? Rasulullah SAW. Ada yang sanggup berdoa begitu pada Allah? Di awal pembicaraan ini sebagai pengantar, saya ingin kedepankan bagaimana bentuk kecintaan, ekspresi-ekspresi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, tadi peristiwa siapa? Abdullah bin Zaid. Kedua, kami cuplikan dari beberapa peristiwa. Selepas perang Uhud, kita mengetahui ending daripada peristiwa peperangan tersebut. Muslimin mengalami kekalahan setelah sebelumnya hampir menjumpai kemenangan. Tersebab beberapa pasukan yang seperti itu. Kabar kematian Rasulullah itu menembus hingga ke Madinah. Bahkan di peperangan sedang berkecamuk pun itu diteriakkan. Seseorang kafir Quraisy meneriakkan, saya telah berhasil membunuh Rasulullah. Karena tersebab ada yang mirip dengan beliau. Sampai gaduh suasana. Lalu Umar bin Khattab meneriakkan kepada para sahabat yang lain supaya jangan ada yang berteriak di antara kita kecuali yang diizinkan saja gitu. Karena kalau terdengar diketahui Rasulullah wafat, maka muslimin bisa melemah, ngedrop, down. Lalu Abu Sufyan teriak, apakah Muhammad mati? Apakah Abu Bakar mati? Apakah Umar mati? Apakah Utsman mati? Nggak ada yang jawab. Umar memberanikan diri teriak ke kejauhan, orang-orang yang kau sebutkan tadi seluruhnya masih hidup dan kecelakaan bagimu gitu. Engkau tidak akan pernah bisa tersenyum karena yang kau sebutkan tadi masih hidup. Gagah tuh kalimat-kalimat. Memang pesiwar tuh harus dibangun. Kalau ada tentara di sini mungkin paham istilah-istilah itu. Lalu sudah kadung kabar kematian Nabi sampai ke Madinah. Ketika rombongan perang kaum muslimin nyampe ke Madinah, para sahabiah, para muslimah itu menghadang pasukan yang kembali ke Madinah. Lalu ditanya, di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dijawab, fulanah suamimu telah syahid. Rasulullah di mana? Fulanah, ketahuilah ayahmu juga syahid. Rasulullah mana? Fulanah, saudara laki-lakimu juga syahid. 3 dari keluarganya, suaminya, bapaknya, saudara laki-lakinya. Tidak digubris. Rasulullah mana? Kali keempat. Rasulullah alhamdulillah selamat. Begitu dia. Alhamdulillah. Luka yang menimpaku tidak seberapa ketika kujumpai, aku ketahui Rasulullah tidak terjadi apa-apa padanya. Yang syahid tadi siapa? Suaminya, bapaknya, saudaranya. Musibah besar. Tapi mengetahui Rasulullah selamat, musibahnya terasa menjadi kecil. Atau kita balik kalimatnya, jika terjadi sesuatu pada Rasulullah, terluka bahkan hingga wafat, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Bukankah itu ekspresi kecintaan? Sehingga musibah yang lain tidak dirasa besar. Kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ini ibunya daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz
Jadi disebut Ummu Sa'ad bin Mu'ad. Dia segera berlari, ingin segera berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau berlari. Nah, tali kuda, kekang kuda itu sedang dipegang ya oleh anaknya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau pembesar dari Madinah, dari suku Aus atau Khazraj, salah satu dari itu, saya terlupa, mohon maaf. Kemudian beliau pun berhenti untuk menemuinya. Setelah ummu daripada Sa'ad bin Mu'ad dekat, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada ummu Sa'ad bin Mu'ad ini, "Wahai fulanah, sesungguhnya putramu, salah satu putramu yaitu Amr bin Mu'ad telah wafat syahid." Ya. Maksudnya Nabi ingin menguatkan supaya beliau tabah gitu dengan musibah tersebut, bahwa putranya syahid, yaitu Amr bin Mu'ad, saudara daripada Sa'ad bin Mu'ad. Mendengar kalimat dari Nabi bahwa putranya wafat, putra laki-lakinya. Siapa sih seorang ibu yang tidak bersedih dengan kewafatan putranya? Seorang istri yang kehilangan suaminya, seorang anak yang kehilangan bapaknya. Namun mendengar berita bahwa putranya syahid dan kalimat itu keluar dari Rasulullah, sementara beliau melihat Rasulullah selamat, apa yang diucapkan? Amma idza ra'aituka saliman faqad ishtawaitul musibah. Selama saya melihat Anda selamat wahai Rasulullah, maka saya anggap ringan semua musibah yang menimpaku. Bisakah kita bersikap seperti mereka? Melihat Rasulullah, mendengar sabdanya, mendengar kabar akan keselamatannya, menghapuskan musibah-musibah yang menimpa kita gitu. Terasa ringan semua bala-bala itu. Bisakah kita jumpai dan rasakan? Kalau belum, maka mahabbah kita pada Rasulullah rupa-rupanya masih perlu terus dilatih. Kita menginginkan syafaatnya sudah serius apa enggak? Atau cuma lip service? Oh, sudah hayang syafaat mak. Tapi sudah berbanding luruskah dengan kecintaan kita? Peristiwa berikutnya kami potret apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam karya mereka berdua, tentu dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ketika di peristiwa perang Khaybar, ya, perang Khaybar, saat itu kaum muslimin didera rasa lapar yang amat sangat di perang Khaybar. Karena peperangan lapar. Saya tidak tahu pasukan mana hari ini ketika perang sedang berkecamuk, logistik kurang. Kira-kira masih bisa fokus nggak perang gitu? Bisa sabar nggak kira-kira? Ya. Lihat apa yang terjadi pada para sahabat. Didera kelaparan yang luar biasa. Ker perang teteh. Mereka menjumpai seekor keledai. Halal keledainya. Karena rasa lapar ya, sudah tidak ada unta, sudah tidak ada kambing, ya sudah ada keledai. Disembelihlah keledai. Sebagian ada yang menyiapkan api pembakaran, sebagian nguliti. Disembelih, dikuliti. Setelah air mendidih ngegolak gitu, dataya minyak hari tamu. Direbuslah daging itu. Daging keledai direbus. Setelah daging mulai empuk karena dipresto terus menerus, itu masya Allah ini enzim di mana di lambung sudah mulai bergejolak gitu. Tiba-tiba ada utusan Nabi SAW datang membawa kabar, ya, menyampaikan kabar bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan daging keledai. Kira-kira mun sahabatna orang dia, apa jawaban Anda terhadap berita yang dibawa oleh sahabat tadi dari Rasulullah? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma fa'altum? Apa yang akan Anda perbuat? Asanullah. Jujur, Masya Allah. Apa yang dilakukan para sahabat? Seketika ditumpahkanlah itu kuah dengan daging-dagingnya. Dan mereka bersabar.
Sebagai bentuk apa? Bentuk taat totalitas pada sang utusan Allah. Karena mereka, nanti imbasnya, mereka tidak mungkin bisa melakukan ketaatan yang luar biasa, apalagi urusan beten. Urusan beten, sensitif. Mereka tidak mungkin bisa melakukan ketaatan yang luar biasa itu jika tidak didasari rasa cinta. Dan mustahil rasa cinta itu bisa hadir pada mereka kalau tidak mengenal Rasulullah. Jadi itulah poin saya. Kita akan mengenali siapa? Rasulullah. Lewat kajian ini dalam waktu yang terbatas. Supaya hadir dalam hati kita rasa. Setelah cinta ini tumbuh, yuk kita pupuk. Meh ngagedean ya. Meh ngabadagan, meh berbuah cinta itu. Sampai berbuah apa tadi? Ketaatan. Sehingga apapun yang keluar dari Allah dan Rasulnya, tidak ada tawar-menawar kecuali sami'na wa ata'na. Dibaikkeun sok, keur lapar teh. Masya Allah. Sementara Rasulullahnya sendiri nih pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan, ada di dalam kitab hadis fikih ini, bab al-hath ala khusu'is sholah, anjuran khusyuknya sholat. Ini bagaimana ketika waktu sholat telah tiba tapi makanan sudah dihidangkan. Ini babnya terpisah nih, bukan masalah daging keledai haram. Ini udah beda lagi. Apa yang sudah didahulukan? Apakah makan dulu atau sholat dulu? Maka dalam bab tersebut ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk makan terlebih. Dan itu ada di bab al-hath ala khusyu'is sholat, anjuran untuk khusyuk, supaya maksudnya ketika sholat bisa khusyuk. Meh teu inget we ka naon? Hakaneun, hak. Karena hak. Tapi ulah ngahajakeun sidik apa setengah jam deui waktu sholat rek datang der mana gera masak cenah. Teu ngahajakeun geura si ece. Ulah atuh dihaja-hajakeun mah ieu mah pamit teu dihaja. Beberapa saat dari waktu sholat aya nu nyuguhan. Nah, eta pisan. Tapi pilihan. Kalau tetap ingin melaksanakan sholat karena yakin moal kaganggu ku aroma makanan, ya, dan berbagai bentuk rupanya, der mending sholat heula. Ngan jika nanti moal dikir ke sholatnya jika nanti. Likum. Orang dieu teman. Dan masih Imam Bukhari, Imam Muslim, kusim kuring dihimpunkeun deui ye. Upami tadi kisahna keledai anu diasakan. Sekarang kisahnya sahabat Anas bin Malik ketika beliau sedang amal solih di rumahnya, disebut amal solih bener tanya ya. Mana sedang ada di rumah Abu Tolhah. Abu Tolhah bade ngajamu tamu, tapi sanes ku bajigur. Ngajamu tamu nanti ku khomer gitu. Jadi mabok jamaah, mabok jama'i. Sanes tabligh akbarnya, mabok akbar. Tos dihidangkeun, harita can aya pengharaman. Tos dihidangkeun, siap disantap gitu, tinggal ngaregot aya utusan anu dikirim ke Rasulullah SAW untuk memberitakan kabar langit tentang halal dan haram. Salah satunya ya khomer ini. Disampaikan bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khomer. Sahari tak keneh teu mikir heula tadi, menang teu asaan heula saeutik mah gitu. Tidak ada. Abu Tolhah langsung memerintahkan Anas, "Nas, punten, bahekeun sadaya." Sama kawas kuah nu tadi. Semua ditumpahkan hingga jalanan-jalanan yang ada di Yathrib itu baseuh ku khomer. Betapa indahnya suasana macam itu. Dinamis dan harmonis masyarakat yang tercipta. Teu perlu aya polisi jika nanti kikituan mah. Mun masyarakatna model gitu. Moal aya, aduh ya Allah saking indahnya. Pantas kalau mereka memang ada ditakdirkan oleh Allah untuk mendampingi risalah pada nabi terakhir itu. Para sahabat mereka pilihan. Lamun ka urang luntang ka urang dia atunya mun ka urang ditu
kangen borma. Ya. Jika nanti loba dipikir, dipilih. Sidik ayeuna ge gitunya syariat geus utuh. Hayu we syariat teh kawas parasmanan dipilih mana nu resep dicokot, mana nu teu resep ditinggalkeun. Padahal syariat teh sadaya kedah digawean sakemampuan lain dipilihan. Hamba-hamba Allah itu beberapa kisah karena terus terang sangat banyak dalam catatan-catatan sejarah yang terekam bagaimana para sahabat mengekspresikan kecintaan. Sim kuring mencukupkan 4 saja. Sekali lagi ini bentuk cinta. Dan cinta tidak akan bisa didapat kecuali diawali terlebih dahulu oleh taat tidak akan diraih kecuali oleh cinta. Cinta tidak akan didapat kecuali oleh ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana bermulanya ini? Nama Nabi kita siapa? Muhammad. Titik sampai situ. Dan ini luar biasanya kelebihan orang Arab itu mampu menghafal nama-nama nasab. Karena didukung oleh nama yang terdiri dari satu kalimat saja. Muhammad, Hamzah, Zubair, kan gitu. Aika orang Indonesia kumaha? 3 kata, 4 kata, komo ngaran-ngaran tahun kelahiran tahun 2000 ka dieu geus sok. Eta anu menyebarkan paket-paket, tukang paket nu sok nganter-nganterkeun. Nyebut nama anu 90 ka handap kan. Rashid, Ucu. Gitu. Naon deui? Nama-nama nu familiar lah. Gitu Udin. Yudi. Aina ngirim paket tahun 2000 ka dieu. Veloria, Alexandra, COVID-19. Karena teh nu kalar itu. Ice hand sanitizer. Cik mere ngaran teh atuh nu rada aduh ya Allah. Mun teu aran Nabi, ji aran sahabat, sahabiyah. Ya aran-aran jalmi-jalmi soleh. Tong nu terdengar keren tapi teu pararugu. Rasulullah dinamian Muhammad. Oleh siapa Rasulullah diberikan nama Muhammad? Siapa? Abdul Muthalib. Saha ta Abdul Muthalib teh? Kakeknya. Pas borojo lahir, betapa bahagianya keluarga Aminah, termasuk keluarga Abdullah. Dan di dalamnya ada Abu Lahab, bergembira atas kelahiran keponakannya. Suwaibah sebagai budak Abu Lahab memberitakan ini, Tuhan, keponakan Anda telah lahir dengan selamat, sehat, kasep, bercahaya. Saking gembiranya, benar berita yang kamu bawa nih, betul wahai Tuhan. Lamun kitu maneh bebas. Abu Lahab membebaskan budaknya karena gembira. Lah Abu Lahab we gembira, piraku orang teresep mendengar kelahiran Nabi SAW. Banyak yang dipelintir tuh. Berarti meniru sunnahnya Abu Lahab. Astagfirullahaladzim. Cik aing ngaji teh tong sabab sing angeus sing tuntas sing khotam nepi ka bab akhir. Tong sakitab ngaji teh sing loba kitab. Tong saguru sing renyek guru teh. Meh pola pikir sudut pandang teh luas. Da surga ge lega. Ieu umat Muhammad teh seueur, piraku diurus ku anjeun wungkul. Ya Allah ya Rabbi. Nuhun tos ngawakilan sim kuring. Ini gereget tuh sim kuringnya. Nah ya ku sempit-sempit teuing cara pandang teh nya. Tapi eta ge dulur urang. Sami fa ikhwanukum fiddin. Kade dulur urang, salila sahadatna sarua mah. Hamba-hamba Allah, Abu Talib namian Muhammad. Dicanak eta ka Ka'bah, cana kuliling. Ekspresi kegembiraan. Saksikanlah oleh kalian, aku beri nama bagi ini dengan Muhammad. Teu acan kantos aya sajalmi oge seantero Mekah aya nu namina Muhammad. Muhammad itu bentuk mubalaghah cek ilmu nahwu mah. Tina naon ya, tina Ahmad, tina Mahmud. Ari Mahmud mah terpuji artinya teh. Ari Muhammad sangat terpuji. Benten teh terpuji sareng sangat terpuji. Benten. Orang-orang
musyrikin Quraisy itu bingung. Nah, senarioun ieu ketua orang ya. Inohong orang teh merengaran incuna yang dibanggakan ke Muhammad. Karena idealnya waktu itu, trennya waktu itu kalau ngasih nama anak laki-laki itu dengan nama-nama yang sangar. Hamzah, Khalid, Tolha itu. Namun di orang memereun Jubleg. Tatapakan, batu tatapakan. Coet batu. Anu sangar-sangar lah gitu. Ari Troheng, kan rada sieun kan disebut gitu. Ieu sana boga tempat yo nu ngawasaan ieu teh sana jegerna itu si Ari Troheng kan rada ieu ngaranna teh ya. Tapi lamun sanu ngawasaan daerah ieu nya jeger ieu sana duh saha Seli kan asa kumaha disebut Seli. Ya Seli anu dina Ipin Upin maksudnya. Para hamba Allah aneh Muhammad. Mereka tahu arti Muhammad itu sangat terpuji. Maka dijawab oleh siapa tadi? Abdul Muthalib. Kai Ahmadahu. Nah, sekarang Ahmad. Ahmad itu bentuknya dua, bisa isim tafdil, bisa fi'il mudhari. Isim tafdil yang lebih terpuji. Kalau mau pakai fi'il mudhari, aku memuji. Maksudnya Rasulullah selalu memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Isim tafdil karena memang beliau seperti yang digambarkan ayat, wa rafa'na laka dzikra. Jadi Muhammad, Ahmad itu bentuk lain daripada wa rafa'na laka dzikra dalam ayat. Dan kami tinggikan sebutan namamu. Ditinggikan itu maksudnya bisa disebut semua orang, terutama dalam sholawat. Nama Muhammad dipakai semua orang dari masa beliau hingga hari ini, bahkan hari kiamat nanti. Bahkan survei di Inggris, 4 dari 9 negara bagian Inggris ternyata nama bayi laki-laki yang familiar hasil riset ya adalah nama Muhammad. Warfa'na laka dzikrak. Disebut semua orang, dipakai semua orang, dan selalu dibaca dari setiap zaman. Warfa'na laka dzikrak. Itu orang Quraisy ketika beliau sudah diangkat jadi nabi. Dan Masya Allah doa-doa kakinya itu akina betul-betul diijabah oleh Allah. Kai ahmadahu man fis samawati wal ard. Saya merengaran budak ia Muhammad supaya ia dipuji oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Terbukti? Sangat terbukti. Cik merengaran budak teh sing nu alus. Inu aya artian doa. Ya. Budak teh ganteng kieu pasaran budak gagang kored. Memang serem kadanguna. Mun jadi preman mah wah disegani. Gagang kored, kored buntung. Wah gagah pokona mah. Kadanguna, tapi cik atuh. Naon eusi doana di dinya. Bro teh gitu murang kalihna lahir, bingung rek ngaran naon ningali aya emuk. Ngasaranan emuk cenah. Kantos aya tuh nami emuk di lemur sing peuring. Boboko aya. Said, apa Said? Ai sing horeng, sugan teh Said. Sing horeng memang Said. Ngerti Said, Pak? Urang dia teu ngartos Said. Alat Said teh. Terus satu modal itu mah bab terpisahnya, kemelah. Nabi Muhammad, Masya Allah. Hamba-hamba Allah. Nah, setelah diangkat jadi Rasul itu nama Muhammad dan ngaruhna. Orang Quraisy bingung ketika harus membenci, harus mencela. Nah, jangan ketika ada tamu di luar Mekah gitunya, nu haji, nu umroh teh, kadenya kamu jangan mendengar perkataan Muhammad. Kunaon gitu Muhammad, dia teh orang gila. Kan yang dipengaruhi keder. Muhammad orang gila. Muhammad kan artinya sangat terpuji. Kata kamu apa tadi? Jangan dengarkan siapa? Muhammad. Jangan dengarkan yang terpuji. Memangnya kenapa dia gila? Kontradiksi itu. Kamu jangan ikuti ajaranmu, jangan ikuti ajaran orang yang terpuji. Gitu. Mengapa? Dia sedeng. Yang terpuji sedeng. Dari nama saja itu sudah orang Quraisy sendiri bingung nyebutnya. Sampai mereka membuat istilah baru yang dibuat oleh Abu Jahal. Siapa? Mutammam. Ngerti mutammam? Kebalikan dari yang terpuji, yang tercela. Karena dia bingung, aduh cenah dipoyok, ngaranna alus gitu.
Digo goreng tetap ngaranna, dan memang pribadinya keren. Maka dibuat gelar baru, lakob anyar tah. Mutammam. Mereka kehabisan akal untuk menjatuhkan nama Muhammad. Hamba-hamba Allah azani Allah wa iyyakum. Berkaitan masih dengan itu, kami nukilkan Nadham Burdah daripada Imam Al-Busiri rahimahullah di bab ke-9. Ya, ini nadham-nadham baru anak-anak kita hafalkan nih. Di bait saya lupa bait keberapanya, saya screenshotkan ini di Burdah nadhamnya. Fa inna li dhimmatu minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Fa inna li dhimmatun minhu, karena sesungguhnya saya memiliki zimmah itu jaminan. Minhu darinya, maksudnya dari Rasulullah, bitasmiyati, dengan karena nama saya Muhammad Al-Busiri, nama saya Muhammad, dan nama Nabi aku juga Muhammad. Jadi aku punya jaminan syafaat, maksudnya. Jaminan apa? Syafaat. Muhammadan. Nah, namaku Muhammad sebagaimana nama nabiku. Wa huwa awfal khalqi bidzimami. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling suka menepati janjinya dalam memberikan syafaat. Ini dari nama saja Mas Allah, dia berbangga. Muhammad Al-Busiri berbangga karena namanya Muhammad. Sampai dia bernadham tadi, aku bangga namamu Muhammad karena namaku akan memberikan syafaat untukku sebagaimana nama Nabi Muhammad. Sementara beliau adalah orang yang paling menepati janjinya untuk memberi syafaat. Jadi mau diterjemahkan ke orang gitu panjang nanti tah. Tentu beliau tidak berlebih-lebihan hadirin ketika membuat bait syair burdah tersebut. Awal syair burdahnya tuh kayak gini. Maulaya shalli wa sallim daiman ala nabi khalqi kul. Jika itu pede gitu ya. Muhammadun. Orang dia kudu ya DKM fasilitas. Itu bagian dari ekspresi kecintaan daripada dibanding ke nyanyi nu kitu nya mending kene sholawatan. Ya. Mana tadi? Beliau tidak serampangan membuat kalimat burdah tadi karena beliau menjumpai dua hadis. Salah satunya saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini berkedudukan doib menurut salah satu pendapat ahli hadis, ya. Dari sanadnya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sampai pada Rasulullah. Beliau bersabda, idza samaitumul walada Muhammadan fa akrimuhu wa wasi'u lahu fil majlis wa la tuqabbihu lahu wajhan. Jika kalian ngasih nama anak kalian dengan nama Muhammad, maka fa akrimuhu, muliakan dia karena namanya Muhammad. Wa wasi'u lahu majlis fil majlis, luaskan majlis untuk dia, beri kesempatan dia di majlis, lapangkan. Wala tuqabbihu lahu wajhan, jangan tampakkan wajah jelek, wajah kurang suka kepada Muhammad. Ini hadis para hamba Allah, dan langsung Rasulullah sendiri, idza samaitumul walada Muhammadan. Ayat nudiyan namina Muhammad, cung. Ada satu, mana dari? Masya Allah. Tapi punya panggilan dia ya. Panggilannya pasti bukan Muhammad deh. Ganti jadi Muhammad, sing pede. Di Inggris wae pede ngasih ngaran budak Muhammad, padahal hijab tebenang dipakai sana. Banyak diintimidasi, di sana dipersekusi. Tapi pede menunjukkan keislaman identitas dengan nama Muhammad. Saya kasih Muhammad apa? Muhammad Irsad panggilannya ganti jadi Muhammad. Iya naon ya. Panggilannya ganti sama bapakna geus panggilanna Muhammad supaya kalian hati-hati mau wani nyarekan. Gitu engke isan anggeus ya. Makanya dangukeun lah nya. Kenapa saya memerintahkan atau merekomendasikan untuk disebut nama Muhammad saja. Ulah pamantos wungkul, komo jadi M wungkul mah. M titik. Komo moceh.
naon eta moh ce. Aduh, Muhammad. Aya nu Muhammad itu kan secara makhraj mah geus beda artina teh. Sok geura ngabubur beureum jeung bodas ganti deui. Dalam hadis yang lain, idza samaitum Muhammadan, jika kalian memberikan nama Muhammad, fala tadribuhu wala tahrimuhu. Kalian jangan pukul dia, jangan banyak melarang pada dia pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, para hamba Allah, ada kisah menarik nih tentang hal ini di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini saking harusnya memuliakan nama Muhammad. Jadi punya dua kunci itu. Kadang yang mereka mukul bapak naik. Ingat pak, hadis pak. Gitu. Tapi kalau melakukan kesalahan meninggalkan sholat tetap berlaku hadis. Fadribu, ya pukulan. Tapi pukulannya lain pukulan bilar teh lain. Aya pukulan pendidikan. Namun hayang apal ngaji heula hayu. Di orang ngaji bab itu. Pukulan pendidikan kawas kumaha. Para hamba Allah di masa siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah melarang, Umar bin Khattab lewat keputusan beliau nih, khususnya di daerah Kufah, melarang memberikan nama pada anak-anak itu Muhammad. Nah, kita tadi membahas nama Muhammad mulia, agung dan sebagainya. Tiba-tiba di masa Umar melarang memberikan nama Muhammad pada anak-anak di Kufah. Kieu peristiwa nate. Kieu. Pada suatu hari ini ada namanya Muhammad bin Yazid bin Khattab. Muhammad bin Yazid bin Khattab. Karena Muhammad. Tapi Muhammad bin Yazid bin Khattab iya, apakah memang masih semarga dengan Umar bin Khattab? Bisa jadi. Melakukan kemaksiatan berupa minum-minuman keras. Jadi dia dikenal oleh masyarakat tukang mabok. Tukang mabok. Sehingga dia dibenci oleh masyarakat. Nah, kalimat-kalimat kebencian dari masyarakat itu membawa nama-nama Muhammad. Sundakan. Ada banyak ujaran-ujaran, ekspresi-ekspresi lewat kata-kata yang mengindikasikan kebencian pada Muhammad bin Yazid bin Khattab. Itu terdengar langsung ke Madinah, ke Amirul Mukminin. Maka dipanggillah itu si Ibnu Yazid Ibnu Khattab. Saking nggak sanggupnya harus disebut Muhammad ya. Ibnu Yazid. Datang dia ke Madinah 1200 km jaraknya dari Kufah. Kalau ada keliru nyebut jarak, coba di Google Map coba pangukurkeun tah di Madinah ka Kufah sabaraha bilih lepat nyebat abdi. Dan harus jalan kaki. Harus jalan kaki, tidak boleh berkendara. Sebagai bentuk hukuman dari Umar kepada Ibnu Yazid. Dia berangkat. Kitu nama, kitu oge taat keneh ini kalul amri teh. Dia jalan kaki ke Madinah. Saantosnya di Madinah sugan disiapkan tukang urut teu ku Umar teh. Langsung eksekusi. Dicarekan lak-lak dasar mencek urang. Ekspresi kemarahannya luar biasa membuncah Rasulullah. Nah, tapi memberikan alasan. Baik, Muhammad Ibnu Yazid bin Khattab. Lain kuna naon saya nyarekan teh. Saya khawatir dan takut masyarakat kemudian mencela Rasulullah tersebab maneh. Nah, gitulah. Melakukan perbuatan tercela, melakukan kemaksiatan, sehingga saya takut umat membenci nama Muhammad. Sebab yang sudah terdengar oleh saya kalimatnya kayak gitu. Muhammad goblok, gampang kalau di kita gitu. Edeg, cunihin, borokokok, si koret buntung anu gara itu. Jadi kan seolah-olah mencela siapa? Mencela Nabi. Jadi wayahna ieu mun geus merengaran budak Muhammad, diwarah sing balik. Kenalkan dia Rasulullah sebelum dia mengenal Mobile Legend. Jangan sampai mereka lebih mengenal BTS, grup BTS, jeung Black Blanc daripada nama siapa? Muhammad.
Tolong kenalkan dia dengan nabinya dengan sangat baik. Ayo Ultraman jeung Satria Baja Hitam nepi ka apa bentuk-bentuknya. Ayo Rasulullah, itu bisa Anda sosial eksperimen lakukan. Sok lakukan sosial eksperimen tentang, saya sudah melakukan itu Pak, waktu kami camping. Kebetulan campingnya dekat penduduk rumah-rumah warga. Nah, santri-santri kami pas sedang sedang jelajah diberikan tugas menanyakan kepada beberapa orang tentang tauhid. Jadi ma'rifatun nabi saya ujikan ke warga. Ternyata di antara warga, masya Allah, saya banyak istighfar, ada yang tidak mengenal nabinya. Nggak tahu siapa. Apa Anda tahu siapa Rasulullah Muhammad SAW? Orang penting. Tapi dia tidak tahu orang penting. Itu umat Rasulullah di gunung, Mbak. Masya Allah. Jangan sampai anak kita juga tidak mengenalnya. Maka di YouTube sosial eksperimen, anak-anak ditanya tentang berbagai hal, termasuk tentang Nabi, termasuk tentang Allah, rukun iman. Ternyata ya Allah, degradasi keimanan, moral, akhlak itu sudah terjadi karena orang tuanya lalai. Saya mau nyalahin sekolah, orang tuanya lalai dan difasilitasi dengan si gepeng, si panjang. Fattakullah. Itu ending pembicaraan Abdi. Di ujung mudah-mudahan masih sempat untuk diingatkan kembali. Itu dilarang nama Muhammad karena saking mulianya. Umar bin Khattab kemudian berujar begini. Saya nukilkan, ada tulisannya sedikit. Aku takut nama Nabi Muhammad dicaci maki karena ulahmu. Kemudian saking hormatnya beliau pada nama Rasulullah, kemudian melarang penduduk Kufah untuk memberikan nama Muhammad pada anak-anak mereka. Khawatir ya tadi karena image buruk yang telah tercipta oleh Muhammad bin Yazid bin Khattab. Seperti hanya kepolisian sekarang image-nya buruk gara-gara tolong ditulikin. Gara-gara eta gitu. Ya oknum sebetulnya, oknum. Alhamdulillah kabongkar lah ya. Iya dipotong kayaknya Pak Rasid. Sensitif ya. Jadi hati-hati bisa jamaah masjid ge demikian. Nu kabawa-bawa masjid bahkan. Komo nami Muhammad wa yahna sekali deh. Hati-hati. Khawatir orang mencela nama tersebut bahkan hingga ke Nabi. Hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum. Sebagai pengingat dan mungkin bisa dibilang ending dari pertemuan kita pada hari ini, mari kita ajarkan, pahamkan kepada keluarga kita, khususnya anak-anak kita, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perintah Nabi. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, "Adibu auladakum ala thalathi hisalin." Ajarkan anak kalian 3 perkara. Ajarkan anak kalian berapa? Pertama, kecintaan pada Nabi kalian. Hubbin nabiyikum. Kedua, kecintaan pada ahlul bait. Tolong jangan disalahpahami ketika disebut ahlul bait seolah-olah itu kalimat itu sudah diakui Syiah. Tidak sama sekali. Syiah nu ngarang-ngarang ahlul bait. Padahal jauh pisan dari nasab itu. Kita harus mengajarkan kecintaan pada ahlul bait. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kecintaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Para orang tua, para keluarga-keluarga muslim, jangan sampai anak-anak kita mengenal Rasulullah dari orang lain. Biar mereka mengenal nabinya dari gurunya, dari siapapun, mungkin dari temannya. Tapi porsi terbesar mengenalkan nabi kepada anak adalah dari ayah atau ibunya. Coba hubungkan dan sambungkan setiap aktivitas positif dengan Rasulullah. Contoh, kalau kita memang tidak bisa membacakan sirah biografi beliau ke mereka, apalagi tidak memiliki kemampuan retorika yang baik umpamanya, ya bisa lewat YouTube yang kita sediakan, atau mungkin dibawa ke pengajian semacam ini. Tapi paling enggak hubungkan mereka. Contoh, ketika melihat rambut anak acak-acakan, kalimat yang keluar itu begini, sayang, rapihkan rambutmu, karena sesungguhnya Rasulullah rambutnya rapi. Dihubungkan ke Rasul. Ulah kieu jang eta buuk teh sisiran siap dijabrik kas jurig anjir. Sudahlah
sambungan dengan Rasulullah putus, kata mah jika juri. Di mana pendidikannya? Bisa dihubungkan? Sayang, ayo kita mau ke masjid pakai wewangian ya, karena Rasulullah wangi. Pakai minyak seteng, bau jalabria kieu mana gitu. Era aku batur. Ai bapak teh terpandang di dieu teh kieu-kieu ge RW nah gitu. Teh make minyak sih Make minyak sih era bapak. Mana sambungan imannya? Mana sambungan kecintaan dengan Nabi? Ayo kita hubungkan mereka dengan siapa? Mungkin kita tidak bisa membacakan sirah sangat runut ke mereka. Kamu bisa bosan dari rawing celina. Kita hubungkan hatinya, tertaut dan terpaut. Nu kitu mah insyaallah teu kudu sakola luhur-luhur. Coba hubungkan, tapi memang menghubungkan butuh ilmu tongarang. Tongarang kaos kieu. Nah, sayang, Ridwannya bapak nyandung dan Rasulullah ge nyandung. Nah ngarang sama. Ngarang ya, mengaruhan budak teh balik situ mah. Tentu orang dia mah teu salah. Bari jeung dibere rajin teh nyomot ngahubungkeun ka Nabi pas dibelah kituna teh seueuh teh. Entong mangah tong kikituan. Ya, tong diengkekeun. Para hamba Allah. Jadi jangan sampai anak-anak kita mengenal Nabi dari orang lain. Harus dari siapa? Karena itu perintah siapa? Nabi. Adibu auladakum. Adibu itu artinya ajarkan. Ajarkan. Jadi ini perintah. Kalau kita mengajarkan Nabi kita kepada anak-anak kita, berarti kita telah melaksanakan perintah. Kawas tadi we, cek Rasulullah haram. Non? Homer haram daging keledai, terutama keledai yang ditunggangi maksudnya teh. Karena nanti ada nasi mansus juga di urusan bab itu. Itu tanpa mikir panjang. Nah sekarang ada hadis. Adibu auladakum, cik tong diengke-engke. Lakukan sekemampuan sebagai bentuk rasa cinta ke Rasulullah. Oh, Rasulullah memerintahkan saya untuk mengajarkan kecintaan pada Nabi. Rek insya Allah. Ya Allah bimbing saya. Ya Allah sobarkan saya. Karena mengajarkan memang butuh ilmu, butuh kesabaran. Gitu para wargi. Paling terakhir sekali dari kami. Setelah sedikit jalan-jalan tentang ya bagaimana perjalanan lahir Nabi dan keutamaan nama Muhammad. Jadi khusus pada episode ini hanya mengenalkan keutamaan nama siapa? Nah, jadi hati-hati mun aya di lingkungan orang nama Muhammad, hati-hati berkata-kata. Apalagi ingin menyebut namanya sebagai bentuk penghormatan kita pada kata Muhammad, lain pada orangnya. Kalaupun dia melakukan kejelekan anak-anak kita, yang dibenci perbuatannya bukan orangnya. Tolong itu perlu dilatih nih, mentalitas dan kematangan dewasa nih. Kalau seseorang melakukan perbuatan buruk, entah itu pasangan kita, anak kita, keluarga kita, tetangga dan sebagainya, yang dibenci perbuatannya, jangan orangnya. Tapi jangan sebut nama. Kalau Muhammad yang melakukan perbuatan nista, jangan sebut nama Muhammadnya. Budak RW, umpamanya gitu. Kamu jangan maling jambu. Jangan sebut Muhammad, kamu pencuri, jangan. Budak RW, kamu jangan mencuri. Sebagai bentuk rasa apa? Hormat. Tingginya, agungnya, mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu turut serta berpengaruh mengangkat agung, tinggi dan mulia umatnya. Lamun mah keagungan dan ketinggian hanya sekedar untuk beliau, mungkin kita tidak perlu berbangga dan berbahagia jadi umat Muhammad. Tapi Allah menghendaki ketinggian dan keluhuran Rasulullah membawa imbas pada agungnya umat Muhammad SAW. Dan itu sampai membuat iri para nabi. Agungnya umat Muhammad sebagai imbas dari keluhuran Rasulullah membuat iri siapa? Para nabi. Lamun nabi iri ka nabi wajar. Ai ieu mah para nabi ti Isa ka ditu nepi ka Adam iri terhadap umat Muhammad. Salah satu riwayat saja saya kutipkan karena waktu yang membatasi. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihi salam sangat iri terhadap siapa? Kita umat Rasulullah. Ini kami temukan di dalam Kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi. Masya Allah, saya tidak kuat menahan emosi sampai sesak karena tangisan
Nah, sekarang saya coba untuk menguasai diri dulu supaya tidak baper di sini gitu ya. Betapa luar biasanya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tamhidul Ghafilin, Abu Laith As-Samarqandi berkata, "Wa dzukira anna Adam alaihi salam qala." Disebutkan bahwa Nabi Adam itu berkata, "Innallaha ta'ala a'ta ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karamat ma'ataniha." Umat Muhammad Rasulullah SAW itu diberikan 4 keutamaan, 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku. 4 kemuliaan. Siapa yang diberikan 4 kemuliaan? Umat Muhammad. Umat langsung disebut. Ahaduha, yang pertama, anna qabula taubati bimakkana bimakkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fayataqabbalullahu taubatahum. Saya taubat saya diterima di Mekah ketika ia diturunkan oleh Allah. Sementara umat Muhammad itu mereka bisa bertaubat di setiap tempat yang mereka kehendaki dan Allah menerima taubat mereka. Itu kesaksian Adam. Wathani, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Waktu saya bermaksiat kepada Allah, saya dalam keadaan memakai pakaian, apalagi pakaian surga. Kemudian Allah buat aku telanjang ketika aku bermaksiat, setelah aku bermaksiat. Liyuriyahuma sawatihima di surah Al-A'raf tuh. Sehingga tanggallah pakaian keindahan itu dan terlihat auratnya. Sementara wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratun fayulbisahumullah. Umat Muhammad itu bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang. Jadi maksiatnya dalam keadaan telanjang saja kan maksiat. Nah, dalam keadaan telanjangnya dia tambah-tambah maksiat lagi. Tetapi fayulbisahumullah, Allah masih memberikan pakaian kepada mereka. Bukankah ini bentuk kemuliaan buat kita? Wasalith, inni lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati. Ketika aku bermaksiat, Allah memisahkan aku dengan istriku. Gitu. Itu Adam. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Mereka bermaksiat tetapi Allah tidak memisahkan pasangan itu. Dan yang terakhir, warabi' inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku bermaksiat kepada Allah di surga, lalu Allah mengeluarkan aku darinya. Sementara wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Umat Muhammad ini bermaksiat di luar surga, tetapi mereka Allah masukkan ke dalam surga karena taubat mereka. Ada maksiat di jero dikaluarkeun. Umat Muhammad maksiat di luar malah dikajerokeun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hamba-hamba Allah, perbanyaklah sholawat kepadanya. Ajarkan sholawat dan ajarkan kecintaan pada Rasulullah kepada anak-anak kita. Demi Allah, tidak ada syafaat yang bisa kita raih selain dari syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa iri kepada umat Muhammad, Nabi Adam iri kepada umat Muhammad karena tersebab kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah saudara-saudariku sekalian sebagai umat Muhammad. Karena itu perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, tersebab karunia dan rahmat dari Allah, dengan 2 perkara tadi kalian harus berbahagia. Lalu apa rahmat dari Allah? Ada dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ternyata rahmat yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya telisik semua tafsir. Alhamdulillah koleksi tafsir saya cukup lengkap. Tafsir riwayah, tafsir diroyah, kontemporer, klasik saya punya. Saya jumpai dalam tafsir Ibnu Jauzi ketika menafsirkan surah tadi kalimat qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, ternyata Ibnu Jauzi menafsirkan wa
wa bi rahmatihi, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berbahagia mengingat hari kelahiran beliau, karena memang beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan mari berbahagia karena Allah meninggikan derajat kita tersebab menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Pak Rasyid kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.